Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Olive. Nah, di sini teman-teman, aku mau ngebahas topik yang lagi hangat banget di dunia pendidikan. Tapi hari ini aku nggak sendirian. Aku bareng dua temen aku yang udah pasti keren dan hebat banget. Dan mereka baru selesai observasi lapangan kemarin ini. Ada Anggun dan juga Suci. Halo teman-teman. Halo. Nah, gimana nih waktu kalian observasi kemarin? Seru banget, Liv. Soalnya kan kita bisa lihat langsung nih gimana teori yang kita pelajari di kampus itu dipraktikkan. Nah, ataupun malah jadi tantangan di lapangan. Bener, ada kepuasan tersendiri pas kita akhirnya tuh bisa ngobrol langsung sama guru dan lihat langsung kondisi kelas yang sebenarnya. Nah, maka dari itu hari ini aku ngajak nih teman-teman semua untuk cerita bareng-bareng gitu dengan topik observasi yaitu asesmen digital yang katanya di zaman sekarang serba teknologi, di sekolah-sekolah yang kami datengin tuh sebenarnya udah sedigital apa sih dalam urusan penilaian? Spoiler dikit ya, ternyata kenyataannya itu nggak seinstan yang kita bayangkan loh. Ada plot twist-nya juga tahu di beberapa sekolah. Nah, oke oke, jangan dibongkar dulu semuanya, kita mulai pelan-pelan dulu. Aku mulai dari pengalaman aku dulu ya. Kemarin aku tuh ke SMP dan aku cukup terkesan sih karena guru-gurunya tuh udah mulai pakai kuis daring gitu. Efeknya juga ke siswa tuh beda banget guys, karena tuh mereka jadi lebih excited karena lihat soal yang berwarna dan juga interaktif dibandingkan kertas fotokopian yang plain gitu. Karena kan kadang pun kalau kertas fotokopian tuh tulisannya pudar kan. Nah, kalau di sekolah kalian gimana? Kalau di SMA aku itu udah lebih rapi lagi Slip, soalnya kan mereka pakai LMS sekolah kan. Nah, guru-gurunya juga kreatif, pakai eh bahkan pakai Canva untuk buat tugas formatif. Nah, jadi siswanya itu kan lebih semangat karena soalnya itu kan estetik atau kekinian kan. Nah, yang paling penting sih buat gurunya itu praktis ya, soalnya kan nilainya itu langsung keluar real time. Nah, setuju sama Anggun. Di sekolah yang aku observasi tuh, kualitas soalnya sebenarnya udah bagus, tapi tuh guru-gurunya tuh udah nyusun soal tuh pakai platform digital sesuai indikator LPP. Dari pilihan ganda sampai esai, semua ada. Nah, jadi secara konsep mereka tuh udah siap banget tuh pakai digital. Tapi ya teman-teman, pasti ada momen gitu. Tapi di balik semua itu gitu, karena pas aku observasi kemarin, kendala koneksi itu jadi musuh paling besar banget di SMP itu. Belum lagi Bener siswa sih. yang dikasih HP bukan yang ngerjain soal, malah asik buka aplikasi yang lain. Contohnya tuh ada yang buka aplikasi sosial media atau game online. Kalau kalian nemu yang lebih unik lagi nggak? Wah, kalau di tempatku itu kendalanya lebih ke sistem sih, Liv. Soalnya kan di sekolahku itu kan wajibin HP kumpul kan pas jam belajar. Jadi kalau gurunya mau pakai asesmen digital itu koordinasinya itu panjang banget, harus izin ini itu. Nah, jadinya tuh malah bikin gurunya ngerasa, aduh ribet ribet banget ya kalau pakai teknologi gitu. Kalau Suci gimana? Hmm. Nah, ini yang aku bilang plot twistnya tadi. Di tempatku itu, pas pandemi kemarin itu justru puncaknya itu pakai digital. Jadi pas sekarang udah normal, sekolah malah bikin aturan dilarang bawa HP ke sekolah. Loh, kalau kayak gitu mereka ujian digitalnya gimana, Ci? Itu dia, akhirnya asesmen digital cuma dipakai 2 kali dalam setahun. Itu pun pas ujian besar aja. Jadi sisanya balik lagi dong ke kertas. Padahal gurunya itu udah punya bank soal digital yang bagus banget loh. Tapi akhirnya nggak kepakai karena aturan yang bilang Mbak HP tadi. Oh, berarti sebenarnya nih masalahnya tuh bukan cuman kayak di gurunya bisa atau enggaknya gitu ya, tapi lebih ke gimana ekosistem Mm-mm. sekolahnya gitu, kayak mendukung atau malah menghambat. Kalau menurut kalian nih, sebagai calon guru gitu,
Apa sih yang paling urgent gitu buat dibenahi di asesmen digital ini? Kalau menurut aku sih infrastruktur ya, Liv. Jaringan di sekolah itu kan harusnya udah kayak oksigen ya kalau untuk digital. Nah, dan literasi gurunya juga itu harus didampingi. Jadi kita itu nggak belajar sendiri. Hmm. Nah, kalau aku sih lebih ke kebijakan sih. Sekolah tuh harus mulai berani ngasih kepercayaan sama siswa. HP itu jangan dilarang total, tapi itu diarahkan sebagai alat belajar saja. Jadi biar investasi soal-soal digital yang guru yang guru punya itu nggak mubazir. Iya. Nah, sayang banget nih teman-teman semua. Kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini dulu aja. Dari poin yang aku tangkap tadi sih, kualitas soal kita untuk asesmen digital tuh udah oke, ya udah termasuk oke gitu. Terus juga guru-guru itu tuh udah mulai semangat untuk menggunakan asesmen digital. Tapi kita punya PR besar di fasilitas dan di kebijakan. Betul, perjalanan kita kan masih panjang, tapi observasi ini bikin mata kita terbuka banget. Kasih ya, Lip, udah ajak sharing. Makasih juga Anggun dan Suci. Semoga cerita yang kita bahas hari ini bisa jadi bahan refleksi bareng-bareng. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye! Bye-bye.